udah gitu. Wah, gue langsung keluar, gue ke McD langsung ke McD tanpa ngomong tanpa apa, gue keluar. Mending ya kalau keluar kayak kesapa mah tuh, gue ke McD langsung anjing. Ayo, wow, nyari tempat terang. Kalau perbedaan hantu luar sama lo karya sama-sama serem cuma beda. Serem cuma beda. Apa sih itu anjing? Halo guys, welcome to Cosboy. Yo. Kita mau ngapain nih, Dok, hari ini, Dok? Jadi kali ini kita bakal nyeritain kejadian horor versi kita semua. Gimana ya? Ini nanti editannya seng. Jadi kita mau sharing-sharing cerita horor. Sharing profit. Terus apa Dan? Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang pengalaman horor kita selama kita hidup, entah pas kecil, pas masih SD, SMP, SMA, di sekolah, di rumah, dimanapun pas kalian main, kita bakal ceritain di sini. Yes sir. Wah, seru nih, horor nih bro, mentalnya lagi, temanya. Fahmi tuh si paling berani kalau horor. Tapi gini bro, kalian semuanya tuh percaya nggak sih sama makhluk tak kasat mata? Gue sih percaya. Karena ada pasti. Karena ada pasti. Gue percaya. Tapi kalau untuk dia ngelihatin wujud asli dia, gue di situ agak ya 50-50 lah. Oke, kalau Chan? Gue percaya karena di dalam Al-Quran ada. iya di dalam apa kepercayaan kita lah ya. Ada karena kita dan harus mempercayai hal itu. Kalau Harus mempercayai hal itu. Percaya? percaya. Percaya banget gua. Tapi di agama lu ada dong kayak Ada doa Lia. atau ritual khusus buat ngilangin. Ada Lia. Lia. Lia Bali. Oh, Lea. Oh, kalau orang luar Bali nyebutnya Lea yang Ya, si Lia. paling di dalam Bali, nggak di luar. Ya udah. Coba gue pengen dong dengerin cerita horor kalian satu-satu. Dari Chan, menurut lu yang memorable apa Chan? Yang benar-benar sampai sekarang lu kayak inget banget. Rumah Fahmi. Sabar Chan dulu. Nanti gue tanyain. Rumah Fahmi ya Chan ya? Kalau gue sih Siapa tahu dia sebelumnya ada. percaya nggak percaya ya hal kayak gitu ya. Dan gue nggak pernah ngalami kayak bener-bener penampakan kayak ngeliatin langsung nggak pernah ya. Cuma kayak kadang tuh gue orangnya selalu positif thinking lah. Kan Chan sama orang aja bodo amat, hantu apalagi yang nggak kelihatan. Positive thinking. Banyak yang bilang kalau di Fahmi katanya Banyak. ada hantu di atas gini. Gue cuma kayak ngalamin apa ya kayak pas itu malam Jumat. Malam Jumat. Ini real malam Jumat. Real. Jangan lupa nggak di rumah aja nyeritain ini. Tapi benar kemarin semua. Itu malam Jumat dan posisi itu jam 8 lah, jam 8 dan posisi di rumah gak ada orang, pada keluar semua. Ya, Gue sendirian. Sama dia, gue sendirian di situ dan itu di bawah ya, di lantai bawah ya, lantai bawah itu jam 8 itu posisi gue lagi video call juga sama cewek gue. Udah gak video call di situ, terus kayak apa namanya? Di situ gue posisi habis mandi. Oke. Di situ posisi gue habis mandi, sebenarnya gue nggak percaya kayak ada AC kan dingin. Di situ gue tidur di bawah lah ya. Gue keringetan pak. Oh hawanya panas gitu. Iya kayak bener-bener kayak yang harusnya nggak ada keringet, yang harusnya adem, tapi kayak keringetan pak, bener-bener keringetan. Dan kayak itu nggak ada wujud apa gimana. Kayak gue ngerasanya tuh ada kayak mungkin bayangan hitam mundar-mandir, muter. Lu ngerasa gitu ya? Iya, gue ngerasa kayak bayangan hitam udah apa ya? Ya muter-muter gitu atau enggak kayak kadang kayak kotak-kotak ya kayak kalau apa ya? Kalau suara sih gue bisa kayak paling tikus. Kalau suara oke lah. Tapi kalau bayangan hitam itu kayak gue agak aneh aja, bukan kayak ya ada sedikit lah, bukan yang takut banget lah. Tapi lu pernah tantang nggak Cang kayak sini liatin lu gitu? Pernah. Gue gituin pasti. Mana nih? Gitu. Sendirian tuh ngomong sendiri? Sendirian, gue ngomong sendirian. Ngapa lu kayak gitu. Biasanya kayak apa ya, biar mengurangi rasa takut sih. Kayak jujur kayak kadang ada sedikit rasa takut pak. Manusiawi pak. Nggak berani Chan setan ini. Mana bang, gue di belakang. Kan nggak kelihatan. Itu jadi kayak terkadang sama yang di itu sih, kayak ada tangga kan. Nah
Jadi kayak di apa ya, mau ke lantai 2 tuh kan kayak ada tangga kan, kelihatan kan, kayak agak ngintip gitu loh, kayak Ya, gue di bawah tuh. di bawah. Makanya gue mau menghadap mereka, gue nggak mau membelakangi apa tangga. Jadi lu- Gue liatin, oh, iya. gue liatin semuanya. Jadi biar nggak ada di belakang gue tuh nggak ada vision buat ngeliatin ke gue apa gimana. Itu kayak lumayan kayak, ya gimana ya, kadang gue nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ngurusin hal kayak gitu sih, tapi kayak Tapi di situ lu Pak. takut, di situ lu takut. Takut, tapi bukan yang takut banget, kayak wajar lah kayak biasa. Tapi ya gara-gara pernah tuh sering mati lampu kan gitu, mati lampu, mati listrik gitu-gitu kayak Tokennya habis. enggak habis Pak. Jadi kayak sering di situ, sering mati listrik di situ. Sering mati listrik, pas kondisi hujan juga pernah. Kondisi hujan nggak ada orang di situ, gue sendiri. Tapi nggak sampai ganggu lu kan? Kayak Gue nggak ngeganggu Noel. karena kayak gue sendiri video call terus kayak ngedengerin musik. Tapi iya, maksudnya ngeliatin YouTube lu buat distract ya? Buat gue nggak ngedistract hal itu. Jadi kayak gue nggak fokus hal itu. Gue fokus akan suatu hal itu loh. Iya, tapi dia nggak ibarat mungkin kata- nggak maksudnya maksud Padan tuh dia nggak nyampe nyolek lu atau dia Nggak, nyampe nggak. bersuara gitu. bersuara pernah. Anjing. Pernah. Dengerin, bentar. Yang pas sama gua Chan ceritain Chan. Ntar gua Iya. ceritain. Jadi pas itu gue sama Dodo doang ya berdua ya. Gua ceritain itu. Oh iya. Itu lo jangan. Gue sendiri. Biar gua ada cerita. Enggak dong. Itu kan gue yang ngalamin Pak. Iya. Jadi gue lagi video call sambil nonton TV kan, nonton TV. Ada suara di samping. Jadi kan ada kitchen set kan, kitchen set. Ya. Di sini ada bar. Nah, gue sendirian di situ. Nah, di samping tuh dikira cewek gue yang ngobrol kan. Ternyata ada suara orang, ada cowok, ada suara cowok, nggak tahu ya. Kayak orang tua, suara orang tua. Jadi kayak ngomong apa kayak gitu. Kayak suara gitu. Itu Jadi TV kayak- gua aja itu. TV lu nggak ada suara cowok Pak, gue setel musik Pak, Pak, jujur. Dan di situ kayak anjing apaan sih ya. Dan gue nggak terlalu ngurusin hal itu, tapi kayak gue dengar itu sih, jadi kayak sebatas angin lalu aja. Oke, lanjut ke abang-abang yang pengen cerita dari tadi nih. Kasih tahu. Pilu. Gua adalah saksi Ini paling rumah horor, Fahmi. paling serem. Kasih Rumah tahu. Fahmi paling banyak gua yang digangguin. Gara-gara kan gua dulu tidur di rumah Fahmi di sofa di bawah. Tanya aja dia. Nah, pengalaman lu paling horor apa itu? Yang sampai lu diganggu, merasa lu masa keganggu banget. Yang Satu aja. yang ada saksi ya, yang Ya. ada saksi langsung sama Chan. Chan ini. Nah, jadi waktu itu Fahmi keluar ya. Fahmi keluar, kita di rumah. Serem ya rumah. Terus pintu atas tuh dikunci, Bang. Pintu atas tuh dikunci. Memang kamar Fahmi itu terus dikunci. Terus kayak ada yang ceglek gitu. Kayak tutup pintu. Cuman kita di bawah saling noleh kayak gini sama Chan noleh. Kayak gini Chan ya. Terus Channya bilang gini, udah biasa, gue udah biasa kalau di rumah sendirian. Terus gue kan kayak kaget ya, gue jujur aja kaget. Terus gue bertanya sama Chan, angin gak sih Chan? Enggak, kata dia. Biasa itu, bener, ntar ceklek. Yang ketiga keras banget. Ceklek, kayak tutup pintu, bener-bener dibanting Kayak ada orang di dalam. Heeh. Blak. Terus ada suara jalan, tek tak. Gue langsung sama Chan, gue nggak takut, cuman gue nggak enak, gue langsung bilang. Terus gue langsung jauh dari sofa itu, gue ke ada kasur depan TV. Gue duduk di sana, Chan doang yang duduk di sofa akhirnya. Karena jujur aja gue takut waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, gue tidur di bawah sendirian. Malam-malam. Gue kan video call, pasti sleep call sama Candika kan, gue taruh kayak gini. Candikanya belum tidur. Selimut gue bener-bener ditarik terus ke dapur. Bener-bener di dapur pus. Kayak film selimut gue. Sampai gue giniin Candika, sayang, aku takut banget kayak gitu. Akhirnya gue narik ke kamarnya Reja, tapi nggak jadi akhirnya karena Candika bilang udah doa aja. Dan gue memutuskan untuk kalau tidur di bawah harus ada teman. Tapi plot twistnya kan di situ ada teman kita juga ya, si Adit ya. Nah di situ ada rumahnya si Adit, Adit Japeo. Nah jadi itu dia cerita kan ngalamin apa namanya. Jadi dia tuh rumah baru di situ kan, rumah baru. Nah, dia di rumah itu tuh apa namanya? Dia kan sama mbaknya. Nah sama mbaknya. Seklaster lah rumahnya, seklaster. Sedaerah, selingkup. Nah jadi di lantai 2 di kamarnya mbaknya apa gimana kan? Kan di situ nggak ada orang kan? Nggak ada orang, habis itu balik semuanya gini. Dan tiba-tiba pas mau dibuka kamarnya besoknya, kamarnya kekunci dari dalam. Kamarnya kekunci dari dalam. Ada kunci di dalam. Wah, dipindah berarti. Ada kunci di dalam. Jadi ini kamar kan? Nah kita mau masuk kan?
Sedangkan yang harus kunci harusnya dari luar ya. Nah kunci di dalam dan posisi kekunci. Sebenarnya bukan rumah gue itu yang horor, kayaknya klasternya. Daerah situ ya. Iya, di klaster. rumahnya ada rumahnya sih. Sampai Kenapa klasternya? Hah? Klasternya emang kenapa suasana? Suasananya mah ini Adem aja, aja. adem aja. Maksudnya mungkin Daerah di situnya. klasternya daerah situ atau di belakang situ ada bekas Kayak itu tempat bekas apa ini? Rumah? bekas mungkin kayak kuburan atau mungkin pasti ada cerita. Kalau misalnya nggak ada cerita, masa bisa kepas gitu di rumah gua angker, di rumah Makanya mau lu jual ya rumah lu jadi. Masih nego lagi. Lumayan. Kalau gua pernah waktu itu sekali. Sekali? Iya, pintu banyak sih sebenarnya. Cuma yang paling gong. Yang gua ngerasain sendiri ya. Rata-rata kan gua diceritain mulu sama Reja, diceritain mulu sama lu. Kayak rumah gua gini. Cuma yang gua pengalaman gua pribadi, gua alhamdulillah belum pernah ya. Cuma waktu itu pernah sekali. Jadi Pernah apa belum pernah? udah pernah. Cuma sekali waktu itu. Ya sorry jadi muter-muter anjing. Pernah waktu itu sekali gini. Jadi gua lagi di rumah sendiri. Pertama kali gue sendiri karena waktu itu si Reja kayak beli keluar kemana gitu kan, sebentaran doang. Gue di rumah sendiri, gue lagi nonton TV kan. Di kamar gue tadi kayak Dodo ngejeblak, dang. Fix pintu kamar lu. pintu kamarnya dia. Gue sampai nanya itu kekunci nggak? Kekunci kata dia. Nah, pintu kamar gue terus gue bilang, anjir ini gimana nih ya? Cuma angin itu mah angin. Gue pokoknya positif thinking Kamarnya lah. gelap banget soalnya. Positif thinking lah. Wah, gue Suasananya. Gelap. karena emang kamar gue suka yang hitam-hitam ya, jadi survei gue hitam, terus juga Tembok hitam? kitchen set hitam, Lemari hitam loh. kitchen set lemari hitam semua karena gue seneng hitam. Gorden hitam ya? Gorden hitam juga. Gorden ya. Karena gue tidur harus gelap. Nah terus awal pertama oke, ya udah cuma gitu doang. Terus kedua, udah gitu. Wah, gue langsung keluar, gue ke McD langsung ke McD tanpa ngomong tanpa apa, gue keluar. Mending ya kalau keluar kayak kesapa mah tuh, gue ke McD langsung anjing. Wah, nyari tempat terang. Anjing, itu doang sih udah pengalaman gue selama di rumah. Terus kayak gue setiap gue denger yang bisnis di rumah gue langsung kontak Pak Ustadz atau anak yatim buat ke rumah gitu. Jadi biar insya Allah steril gitu. Tapi ada nggak yang pada akhirnya tuh si Pak Ustadz di saat itu pas itu ngomong gitu kalau emang ternyata ada nih. Bokap gue bilang gini, setiap rumah pasti ada setannya. Pasti ada. Ada yang nungguin. Pasti ada yang nungguin. Nah, terus kayak gue mah ya udah mau kayak gimana? Gue nggak mungkin kayak ayo usir aja ini gini. Gue nggak gitu juga kan. Pak Ustadz juga ngomong emang ada di sini. Ada yang bilang anak kecil lah. Tahu oke. Bener anak kecil ya. Anak kecil. Gue anak Real. dia salto. Dia salto belakang gua. Ya katanya anak kecil gitu-gitu. Tapi pernah nggak kayak Pak Ustadz bisa nggak ya pindahin orang-orang yang ada di komunitas rumah ini pindahin ke tempat mereka gitu di Kalau istilahnya diantar. Kalau kata bapak gue sih emang itu yang ngejagain katanya. Lu nggak mencoba berkomunikasi? Iya makanya. Enggak lah, jangan. Lah, Harus malah. orang dia tidur siang aja di rumah sendiri nggak berani. Gak pernah tidur di kamar dia tidur di bawah. Oke Mi, kan lu tadi udah cerita pengalaman lu bareng-bareng. Tapi kan tadi pengalaman horor, tapi selain itu kalian pernah ngerasa kayak dejavu gitu gak sih? Kayak, oh gue pernah nih ada kejadian kayak gini. Kalau gue sih sering banget, Pak. Sering banget itu. Kalau gue horor, parah. kalau dejavu horor jarang, tapi Ya. dejavu yang lain sering. Kayak contoh kayak. Lu juga sering ya, Gue Dok? kayak pernah dengan ini gitu. Gue pernah deh ngelakuin ini. Berarti pernah semua ya? Pernah, pernah. Oh ya, oke. Di Javu tuh sering gak sih? Sering lah. Tapi kalau mimpi buruk, pernah nggak lu mimpi buruk beneran kejadian? Gak pernah sih. Pernah. Lu apa? Pernah gua. Apa aja? Gua ketipu. Tapi waktu dulu. Beneran ketipu? Beneran ketipu besoknya anjing. Misalnya lu bodoh. Iya, gua mimpi Ketipu apa? ketipu. Tapi ketipu waktu di mimpi itu
Gua biasanya nih kalau mimpi besok nantinya lupa dong, baru bangun lupa udah kan. Nah, gue inget sama ketipu. Gua kenapa mimpi ketipu ya? Terus tiba-tiba gue bangun udah kan, makan, terus gue nongkrong waktu di Bali nongkrong, ngopi. Terus ada yang nelpon. Katanya ya BCA atau segala macem lah. Gue bilang lah, gue segala macem bilang, "Cat, duit gue dikuras anjing." Itu dalam Enggak, di realnya dalam mimpinya gue ketipu. Terus nantinya itu siangnya itu, sorenya itu gue ditelepon sama orang nggak dikenal. Zaman dulu kan baru telepon orang ini ya, iya. Orang BCA segala macem ya, bangsat. Dikuras duit gue dulu sampai gue stres. Berapa tuh? Dikit sih waktu itu, dikit cuman. Kalau lu kan mimpi buruk ya, gue baru banget tadi sebelum berangkat syuting. Gue selama 2 jam ketindian. Demi Allah. Kalau si Reja tuh ketindian mulu. Wah, gue ketindian tadi. Kan di situ ada Valdo ya. Valdo kan tidur, ada temanku lagi tidur. Gue di kamar. Gue kayak nengok bisa. Gini. Sumpah dicekek, demi Allah gue dicekek kayak. Pas gue nafas terus. Terus mimpi lagi. Jadi gue gak bisa bangun. Ini berdoang nih. Kayak. Tiba-tiba langsung gini lagi. Cuk, hilang lagi. Terus mimpi lagi, ketindihan lagi. Jadi gelap, vision lu gelap, tapi lu melek. Tangan lu gini, lu mau nengok gini. Ini sumpah demi Allah lu kalau ngerasain gak bisa gerak gini. Si Reja sering ketindian cok di sofa, di Jadi sofa. kan, langsung gini ya? Gini enggak, langsung bangun. Terus langsung ke gua. Gitu ya. Takut. Tapi gue juga pernah ketindian kan. Jadi pas itu gue ketindihan. Ini mimpi ketindihannya? Mimpi. Oh, kita. Gue mimpi tapi Iyalah mimpi gue lah. mimpi Masa tapi di kenyataan juga ketindihan kayak gerak. Jadi kayak pas gini-gini kan. Gimana caranya? Biar gue kembali normal. Gue langsung kayak anjing ini kayak gue ngerasa. Oh ya sadar kan? Sadar dia langsung kayak pengen berontak kan, langsung melek, langsung gini. Udah langsung melek udah. Kalau gue nafasnya gue hilangin sampai gue di real life-nya sampai gak bisa nafas. Jadi pas bangun pasti gitu. Langsung gini. Istighfar gue susah. Ya Allah. Kalau rasanya mau mati. Lu kayaknya udah mau mati. Oh ini rasanya mau mati. Sumpah. Oh pernah ketindian pada. Pernah. Gue 2 kali gue. Gue pernah di rumah Fahmi. Gue pernah sadar itu mimpi. Wah, lu tau gue ngapain? Gue pernah sadar beli itu. HP. Pernah. Mallnya tutup nih. Jadi mallnya tuh sesuai bayangan gue. Gue sadar itu mimpi. Gue bisa ngelakuin apapun. Wah enak banget lo bisa kontrol mimpi. Gue di mimpi gue kayak, wah di sini gue mimpi. Gue gini-gini muka gue, gak kerasa, enak banget anjing. Lo tau gak gue mimpi apa aja? Di gift TikTok. Terus lo joget. Enggak. Jadi gue mimpi di gift TikTok. Saldonya 1M, bisa 1M Pak. Seru banget bener. Anjing ini mimpi gak ya? Mimpi gak ya? Gini. Bangun, mana duit gue? Gue cek TikTok, anjing gak ada. Nih relate banget nih. Gue pasti Soalnya gue ngerasa kayak, gue masih gak pernah gini. Anjing gak ada, gue mimpi doang gak ya anjing. Gue banyak orang pasti pernah ngerasain ini. Mimpi kencing, gue kencing beneran di rumah Fahmi. Gue kayak mimpi kencing. Terus gue bangun, gara-gara basah. Wah itu mimpi basah itu. Lu yang keluar putih, cairan. Waduh. Enggak, gue kencing beneran. Nah, jadi Langsung kebangun kan? gue kecapean gara-gara waktu itu diajak nge-gym sama dia, tapi gue besoknya tuh gak nge-gym, ketiduran di karpet biasa sambil nonton kayak gini, tidur kayak gini. Kencing gue. Najis banget. Gak tahu, gue tuh dulu gampang banget tidur. Kalau di rumah Fabi tuh gampang banget gue tidur. Bukan gampang, tiap hari tidur. Iya, tiap hari tidur. Nah, gue kencing kayak mimpi kencing. Bener-bener gue kayak tidur pun kayak megang kayak kencing kayak gini. Megang anjing. Tapi kok makin gak enak ya? Kok nggak plong ya? Kok anget? Iya kayak kok ketahan ya. Padahal di mimpi tuh kayak enak loh. Seru. Terus bangun langsung gini. Terus langsung lancar bangun. Bangsat kencing. Berarti sofa gua ini dong Enggak di sofa bego, kan gua udah bilang. Oh, gue kira Esa ternyata itu ya? Oke. Iya. Enggak lu kan enggak suka enggak percaya apa enggak pernah lihat-lihat kayak gitu kan. Gue motong banget lagi. Iya. Oh iya, padahal ngomong kayak ya udah lu aja. Apa? Enggak, lu pernah ketindihan enggak lu? Hah? Pernah ketindihan enggak? Gua enggak pernah Ah, lu ketindian. sering tindih-tindihan. Enggak pernah gua. Gua ketindihan. nggak pernah ketindian. Terus gue juga Dibikin. gue kalau misalnya
mimpi, gue nggak pernah yang kayak sadar kayak dia lo dilawan gitu. Gue ngikutin aja biasanya. Gue mimpi dilawan. ngikutin kayak ya udah. Tapi lu nggak sadar kan? Paling napas aja habis gitu loh kayak anjing mimpi cowok kebangun gitu loh kadang gitu. Kalau mimpiin masa depan gua pernah dan kejadian sekarang. Mimpi buruk ya, bukan yang Kalau mimpi buruk nggak? Nggak pernah sih. Kalau mimpi kayak kejadian masa depan, gue pernah. Jadi pas waktu di Bali, gue kayak kerja di Jakarta ini dan sekarang akhirnya juga di sini. Lu kan nggak percaya sama, lu nggak pernah lihat gitu, pasti lu nggak percaya lah gue gitu kan. Tapi lu percaya nggak sama anak indigo yang bisa lihat? Percaya gue. Maksudnya Lu bisa percaya? ngelihat orang yang makhluk halus itu ya? Iya. Percaya ada temen gue. Cuma kalau sampai ngelihat masa depan gue nggak. Sama sekali enggak. Iya, anjing kalau dia bisa ngeliat masa depan apa nggak kaya dia itu? Iya. Jadi kayak. Iyalah Atau- pasti dibayar buat ngeramal. Atau enggak dia bisa antisipasi hidup dia kayak gimana gitu. Itu nggak enak banget sih, lu tahu takdir berarti. Enggak sih, takdirnya nggak ada yang tahu. Secara nggak langsung aja Tapi contoh. biasanya kalau ada orang yang ngerti kayak gitu, dia yang sakit. Nggak Makanya dia nggak pernah ngomongin ke orang lain. Takutnya Buat nanti dia kena sendiri. dia sendiri itu. Contoh ya kayak kita ke dukun, kita ke dukun nih. Ibarat ini loh. Gua indigo lah, gua ngerti ini. Ibaratnya gua omongin ke depannya gini. Nah, itu nanti gua ngasih tahu kalian tapi guanya sakit. Bisa aja kita bisa mati. Oh gitu. Itu iya. Banyak yang ngerti tapi nggak diomongin karena kalau diomongin akibatnya fatal. Kayak misal, Iya loh nih. Oh, hukumannya itu ya? Iya. Hukumannya timbal karena balik. orang punya kelebihan bisa kayak gini, makanya kelebihan lu tuh jangan kasih ke orang lu kalau lain. ketemu anak indigo tiba-tiba nangis ngeliat lu. Tadi kan kalian udah bahas di rumah Fahmi nih. Itu kan berarti kalian selama kalian di Jakarta kan. Yes. Tapi selama kalian dulu pas masih kecil ya di tempat kalian, daerah kalian, banyak nggak cerita-cerita atau kalian pernah ngalamin nggak kejadian horor? Kayak misal Chan di Solo, lu di Bekasi, lu di Bali, pernah nggak? Dari Chan, pas di Solo, Boyolali. Kalau pas di Solo sih nggak pernah ngalamin sih Pak, karena kayak ya itu bodo amat lah. Iya bos. Karena dia masih di Jujur. zona nyamannya dia, bodo amat dia. Nggak, jujur gue nggak terlalu ngurusin hal-hal kayak gitu, hal-hal horor. Tapi gue ada pengalaman unik nih Pak. Ini unik nih. Iya. Horor apa unik? Kalau unik gak usah diceritain. Bukan yang unik sih Pak, lebih kayak yang belum pernah gue rasain sih kayak Oke. kok bisa gitu. Apa-apa? Jadi cerita awalnya kan, gue tahun 2023 akhir kan gue umroh kan. Nah gue umroh itu Desember, balik tuh tanggal 12 Desember. Nah itu balik ke Indo, terus 2 minggu kemudian gue ke Bali Pak, akhir tahun. Akhir tahun gue ke Bali, itu sih gue masih botak ya. Gue botak ke Bali dan pas Kalau horor tuh ngantuk ya kalau horor ya orang cerita horor ya. pas Kok nggak dengerin gue sih? Itu Fahmi lagi tidur. Kan gimmick kan. Oh, gimmick. Oh lu gimmick tadi tidur. Goreng anjing. Mereka enggak dengerin Chan. Gue juga ngantuk dulu. Chan, Gua lagi dengerin ceritanya Chan ini. Jadi pas itu kan gue di Bali kan, jadi awal kan ke hotel temen gue tuh. Oh hotel temen gue, hotel kita lah bertiga. Ada gue, Clio sama Dapol temen gue. Oh. Nah pas itu ada yang udah balik gitu, terus gue main tuh ke tempatnya Danan. Gue nginep di tempatnya Danan di daerah atas tuh, di daerah Mangui ya? Mangui ya? Mangui. Mangui. Siapa yang Tahu siapa yang mau? Lanjut. Jadi di Mangui kan. Nah, posisi tuh pas udah hari ke-7, gue hari ke-7 di Bali. Jadi besok itu ada doa adat di Bali lah, di apa namanya? Di puranya di Nusa Penida. melukat. Nah, di guanya yang gede tuh loh pokoknya, yang terkenal tuh pokoknya. Nah, itu kan diajak, pokoknya besok itu kan diajak sama satu keluarga. Nah, pas malamnya, jam 12 malam itu tiba-tiba perut gue sakit, Pak. Padahal gue di situ nggak minum aneh-aneh, nggak makan aneh. Tiba-tiba nyeri. Gue muntahin nggak bisa, gue berak juga nggak bisa. Sakitnya tuh nusuk banget, Pak. Udah sakit nusuk, pusing, itu bener-bener jadi satu, Pak. Dan itu sampai pagi. Jadi itu gue tidur jam 5, jam 6 udah bangun. Nah rencana mau berangkat bareng, tapi gue nolak. Awal gue nolak karena gue masih sakit, Pak. Perut gue sakit, nyeri banget. Padahal gue nggak ada riwayat perut gue nyeri tiba-tiba ketusuk-tusuk gitu kan. Dan sebenarnya gue nggak mau ikut, Pak. Sebenarnya gue nggak mau ikut. Terus dipaksa ibunya teman gue kan, ibunya si Danan.
ayo nggak apa-apa ikut aja, nanti kita obatin kalau di sini nggak ada orang. Kan bareng-bareng nggak satu keluarga. Ikut aja. Ya udah. Gue udah nolak beberapa kali, ya udah ikut. Akhirnya udah tuh gue pakai apa namanya? Adat Bali kayak keman, terus apa namanya? Itu udah siap semua kan. Jadi pas berangkat tuh panas banget kan, panas udah. Badan gue udah lemes itu, Pak. Udah lemes kan, sakit, udah lemes. Pas perjalanan gue muntah, Pak, di mobil. Gue di mobil udah muntah. Di mobil udah muntah, habis itu berhenti di apa namanya? Di Indomaret. Itu gue beli obat buat mah atau apa, Kak. Apalah itulah. Gue beli kan, pas perjalanan, itu kan panas kan. Terus perjalanan, gue masih ada muntah dikit. Pas nyampe sono, nyampe pelabuhan kan menyeberang ke Nusa Penida. Pas sampai pelabuhan, badan gue lemas banget. Udah lemas, jalan ke tempat duduknya di pelabuhan, gue digendong berdua. Bapaknya Danan sama si Dananya digendong, dirangkul, Pak, dirangkul jalan. Gue lemas banget itu, Pak. Dan sampai sono, itu mendung, Pak, tiba-tiba mendung. Tiba-tiba mendung. Itu gue posisi rebahan, Pak. Gue tidur, Pak. Gue merem di situ. Pas bisnya, kok bisa? Pas apa namanya, kapalnya udah nyampe, tiba-tiba hujan deras, Pak. Tiba-tiba hujan deras ya, hujan deras. Habis itu masuk kapal, pas di perjalanan gue muntah lagi, Pak. Perjalanan muntah lagi, habis sampai sono, masih udah hujan deras tuh, Gue keluar lagi, gue dibopong, Pak, di jalan gitu kan. Terus, dan akhirnya sampai sono, gue masih lemas banget, dan akhirnya apa coba? Gue diinepin di villa. Gue tidur di villa, nggak jadi ikut apa namanya di goa itu apa namanya? Nggak tahu. Di Nusa Penida lah. Terus? Jadi gue nggak kasih itu, gue nginep di villanya itu gue sendiri. Yang lain keluarga mereka tuh pada ke pura, nggak pura sih, ke goa. Jadi goa itu tempat ibadahnya orang-orang Hindu gitu loh. Gue ke villa itu jam 10 tuh, jam 10 gue tidur sampai jam 3. Pas mereka udah kelar jam 3 kan, mereka kelar, itu hujannya udah berhenti. Hujan bener udah berhenti, udah nggak ada hujan lagi. Gue bangun, gue sehat walafiat, Pak. Bangun, Pak. Gue bener-bener kayak nggak ada ngerasa sakit apa gimana gitu loh. Nanti kayak pas balik, gue sehat walafiat, nggak ada masalah apapun. Dan yang gue tangkep tuh apa ya, Pak? Apa? Yang gue tangkep tuh, Lu cerita muter-muter. enggak, ini udah Ujungnya sesuai. bisa. Oh, ini. Enggak, ujungnya kenapa coba? Karena gue nggak ada pengalaman buat sakit, Pak. Oke, terus? Plot twistnya apa coba? Gue mikirnya apa coba? Kan gue habis umroh, Pak. Itu kan ibadah yang nggak main-main, Pak. Sakral banget, Pak. Gue mikirnya gue ditolong, nggak ditolong sih. Ibaratnya gue ditolong sama apa ya? Dari gue umroh dengan cara gue sakit. Biar lu nggak ikut acara. Biar gue nggak ikut, gitu loh. Feeling gue kayak gitu, plot twist gue kayak gitu. Karena itu baru 2 minggu, Pak, abis umroh, Pak. Masih ada majis dari ini ya. Iya, itu sih. Jadi kayak itu pengalaman yang nggak pernah terlupakan sih, Pak. Oke. Itu sih. Jadi kayak anjir. Ya, itulah ya. Seumur hidup, Pak. Terkenang banget. Oke, Parah next lah. guys. Kalau lu, Mi, ada nggak, Mi? Gue asik banget dengerin cerita Chan, Cok. Yang belum Jadi tidur, Cok. dongengin ya? Enak kan? Enak kan? Gue juga udah kayak mulai kayak gini, Shay. Dikit lagi Chan, lanjut Chan. Cuan ya gitu. Apa ya kalau gue gitu dong di apa namanya? Di kuliahan. Jadi kuliahan gue ini mah real kuburan. Kuliah lu di kuburan? Iya, bener real di bekas kuburan. Ini beneran nggak apa cerita orang-orang? Bener. Sampai teman gue kesurupan terus, kesurupannya kayak aku pengen bawa dia ke bawah dia. Suaranya berat banget padahal cewek. Aku bawa dia. Iya. Gue bawa dia kemana gitu loh. Anjir, Gue serem suka banget. sama dia gitu, Cok. Gue liatin, Cok. Oh, sama kayak ini pengantin setan. Oke kayak gitulah kesurupannya berat banget suaranya. Pengantin setan. Jinnya kan suka sama ceweknya. Dan gue tidur paling atas di atas. Jadi tuh kampus 3 lantai, 3 lantai. Gue paling atas 4 lantai. Jadi tuh ada kamar sendiri. Jadi mes buat cowok-cowok gitu loh. Wah lewat tangga serem banget anjing. Gak ada lift tuh? Nggak ada. Oh, pas lewatin itu ya. Wush. Serem kampus itu. Udah nggak ada ya daerah? Kalau di Bali nggak usah ditanya deh. Gue nggak. Lah, tadi lu bilang nggak ada. Nggak, kalau cerita banyak, cuman kalau gue pengalaman pribadi nggak ada. Oh, oke. Tapi ada nggak yang pengalaman, nggak pengalaman sih, lebih ke ada hal apa aja di Bali yang pernah lu denger nih, kayak bener-bener kayak gong banget nih, apa nih? Nggak mitos di sana. Nggak mitos, apa namanya, kejadian yang di daerah itu. Apa ya? Itu nenek-nenek jadi lihat nggak balik gara-gara ketahuan sama cucunya. Iya.
Jadi kalau Lia tuh sebenarnya nggak tahu bener atau enggak ya nih sebenarnya. Kepercayaan. Gua nggak harus ngeharusin kalian percaya kalau ilmu hitam di Bali itu sebenarnya manusia, cuman dia nyalahin ilmunya pakai kesana gitu loh. Oh. Sebenarnya itu ilmu itu buat jaga diri aja, cuman Dari hal-hal buruk. kadang-kadang banyak orang iri jadi salah guna gitu loh. Oh. Karena kan kadang-kadang ada salah dikit aja itu bisa salah guna gitu loh. Nah, nenek ini ketahuan sama cucunya kalau dia lagi mau berubah gitu loh, mau berubah. Tapi bisa itu. Dulu beneran. Berubah beneran. Jadi setan. Hah? Jadi setan. Jadi Lia. Lia apaan sih? Iya. Lu coba cari beritanya, masih ada kayaknya. Lia tuh yang di Lea. Iya. Leak. Leak. iya yang dibopong-bopong. Itu Itu ogoh-ogoh. Oh. nah intinya Leak tuh kayak gimana? coba cari dari Google tuh. Enggak lu kayak gimana sih bentukannya? Ya lu cari dulu. Banyak kalau Leak, Leak tuh sebenarnya kalau di Bali sebutannya buat orang yang sakti gitu loh, Mi. Oh, dia Lea. Nah, Mana sih coba lihat. tuh. Oh. Jadi nenek itu itu bukannya pertunjukan yang di iya rangga, Bali? iya. Kayak gitu-gitu. Nah, intinya kayak gitulah dia Serem ya? kabur. Enggak sampai saya enggak balik. Nah, itu gua nggak tahu kelanjutannya ya karena gua kurang update sama masalah kayak gitu. Oh. Dan nggak penting juga waktu itu bagi gua karena gua waktu itu training kan. Magang jadi takut kalau malam-malam kirim itu. Oh. Nah, Takut, gua jujur Nah, kalau sama berarti- yang kayak gitu takut gua. berarti kalau Lea kan termasuk ini ya, setan-setan lokal ya, hantu-hantu lokal ya di Bali. Enggak, dari daerah lu apa? Gak ada. Sumpah daerah gua nggak ada, daerah gua tuh bersih, nyaman, gak ada. Panas. Gak ada Masa cerita. kecil masa enggak ada. Lah Banaspati kan di Jawa Tengah. Enggak cerita dalam dulu. Mungkin lu diceritain nyokap bokap lu atau enggak keluarga Oh, lu, ada hal apa? Sumpah keluarga gue tuh nggak pernah cerita horor, nggak ada pengalaman horor ini nggak ada mistisnya sama sekali. Dari kecil, kayak tenang gitu, ayem gitu. Perbedaan hantu lokal dan hantu luar. Kalau hantu Itu gue mau bridging ke sana. Tadi kan Lia kan termasuk hantu lokal. Nah bedanya apa? Oh, lu sering nonton film hantu-hantu luar negeri itu apa? Kalau hantu luar tuh kalau beda-beda negara ya. Kalau Cina kan apa namanya yang kayak gini? Vampir. Vampir Cina. Kok Iya. vampir apaan sih? Emang ya vampir Cina namanya itu ya? Oh, Gini. foto Mas. Huk. Terus nah ditepek kan jadi Vampir. Iya vampir. Lah tapi vampir ada di ini juga. Itu filmnya GGS. bukan GGS. Ya kan itu mah film dan Twilight. Lah, tapi ada kepercayaan vampir kan? Oh. Yang ini di hantu luar negeri. oh luar negeri yang vampir ini ya yang makan darah gitu-gitu Iya. kan. Dracula. Iya. Ya. Kalau yang di Cina tuh namanya Jiangxi. Jiangxi. Bukan vampir. Iya yang ngek. Jiangxi. Tapi itu bener ada serius di sana. Jadi dia ditepok gininya, cepet. Kalau Jepang apa? Miyabi. Sadako. Sadako tuh Jepang. Bukan. Tahu nggak apa perbedaan hantu Obake. luar sama hantu lokal? Onani. Nah, Apa itu? Ayo. Ayo. dan Hantu Jepang tuh obake namanya. Oh, Obat itu bahasa Jepangnya. Bang, ada Bang. Iya namanya obake. Hantu Inggris. Hantunya. Kipernya Henry Onana. nah kalau hantu Inggris tuh apa? Ajar, cupu banget. Hantu Inggris tuh apa? Coba kita search ya. Hah? Nanti ada di sini guys. Munti. Denun. Falak. Oh, Falak ya? Salah. Falak. Benar. Thailand. Hantu Thailand apa? Itu. Nah. Oh, itu yang di bawah air ya, anggota Thailand ya? Ini anjing banget hantu Inggris. Ghost. Ya udah, tolong banget sih lu Don. Lah goblok, bukan gue nyari hantu di ini. Itu bos. Tapi kalau perbedaan hantu lokal itu Oh, sama boneka, luar bonekaan. Di luar tuh banyak boneka. apa ya? Bukan. Kalau perbedaan hantu luar sama lokal ya sama serem cuma beda. Serem cuma beda. Goblok. Apa sih itu anjing? Entot. Ih, sumpah. Katanya nggak takut. Perut gua di dua sama dia aja ini gini bener. Jadi obake tuh kayak kepala. Lagi obake Jepang. Kalau nggak ini aja deh, apa namanya, hantu Indonesia yang secara visual lu ngerasa tuh serem banget menurut lu. Gua, Oh gini ya. gua tahu apa? Nah, satu-satu. Hantu Kenapa? Indonesia kan banyak tipenya. Kenapa satu? Hantu paling serem. Di Indonesia. Gua tetep pocong sih. Pocong lu. Nih. Semuanya serem sih gua. Ya, Satu. Paling Tetep pocong. goblok lu anjing. Ini apa namanya?
Yang serem banget sih yang itu. nggak ada badannya apa namanya itu? Kuyang. Kuyang. Lu apa? Kuyang. Apa? Lu apa? Tuyul. Anjing. lu nggak serem. Gua Lu tuh lucu anjir. lu bayangin itu. Bentar lu bayangin nih, dia udah hantu, terus ngambil duit kita. Kecil, botak. Kecil, udah takut sama itu, takut miskin juga, bener gak? Iya. Lebih takutnya double. Iya sih. Masuk akal. Genderuwo. Dulu lagi gimana? Udah serem sih, serem. Genderuwo tuh bener-bener visualnya Genderuwo lu tuh badannya orang gede, tinggi, rambut tuh gondrong, Hitam muka lu. gondrong. Wih. Mukanya jelek. Kalau yang lu lihat, misalnya dia dari kecil lama-lama dia Gede, genderuwo. Lu denger namanya aja, kayak genderuwo nih lu. Dulu ini ada yang di gua nih. Wewe gombel juga serem. Enggak, tapi kalau dari luar doang itu serem dulu. Iya, gendruwo. Genderuwo tuh real Jawa. Subjektif lah, itu kan beda-beda. Lu tapi itu serem, bayangin lu genderuwo di hutan. Fami lagi cerita, coba Fami cerita. Tapi yang setan yang Lu pengen lihat genderuwo? setan yang begini apa namanya? Lu pengen liat genderuwo enggak? Yang kembali gini. Pokoknya ya dia jalan begitu. Gue pernah nonton film setan. Itu emang di setnya setan jalan kayak begitu. Iya, setannya begini jalan. Suster kayak nggak ya? Suster kayak. Dikejar malam-malam. Oh iya, yoga pilates. Pilates begini. Diri malu. Lu bayangin genderuwo ini. Anjing lu ah. Iya itu lihat gede banget. Lu bayangin lagi di luar Lu rumah. kayak gini genderuwonya. Tapi di rumahnya Fahmi kan ada genderuwo. Oke guys, cukup segitu aja ya. Ini cerita horor dari kita, ternyata serem banget. Banyak dari cerita-cerita kita berempat ternyata serem-serem ya. Oke, Guys. tutup. Oke guys, Cosboy Games. Yo. Jadi kali ini kita bakal join tren yang Yang kita nggak boleh sama kayak. ya, jadi kita nggak boleh bener sama tunjukkan. Ya, intinya kayak gitu guys. Kalian harus nonton sampai akhir. Kalian harus lihat siapa yang paling banyak coretannya. Oke? Kita bakal mimpa karena kita Lawan-lawanan ya? Enggak. Iya, kalian lalu berempat, langsung berempat. Oke. Ayo. Kamu mimpa dulu. Tuh, 2, 3. Udah, yes. Langsung coret. Jadi kaptennya dulu. Lu yang pertama ya kan gini-gini. Ntar gantian ya. Oke. Yang menang ganti kan. Ya. Oke. Oh iya, kita belum. Berapa dulu? Nih gua 2. Kanan gua. Nah, siapin dulu. Lu bisa lihat ke sini, Dok. Dan Oh iya. Siap. Looking at my drip, looking at your drip. Mommy, look at me. Oh, I'm killing it. Ayo lagi. Stop. Ooh, looking like a star. Curang sama. Kayak gini. Lean, hit you with the. But I need me someone who with it. oke, Mas. So I bought me some more jewelry. Keeps. I want a penny for leave. I feel like 30K each. Look like a victim in bleach. I saw my neck 'cause I needed a 3. Ya. Lagi gua. Well, I'm dripping loaded. Gua kenapa ikut dia? Silakan. Roll the scene. Kalau ada di posisi dulu, dari Do posisinya. not sleep on me. Better get a snuggie. Ngetet gua dia betul. Chilly. Oke. Looking at my drip, looking at your drip. Mommy, look at me. Oh, I'm killing it. Hey. Side and I'm killing that. Gini kan? Apa coba? Gini tiba-tiba. Tadi di posisi dulu. Oh, belum ya? Ooh, looking like a star. Oke. My name is Jenny. Ooh, bitch don't have no panties. Corey, when I hit the 3, I hit the. Susah diem. Hit you with the. Ganti. She don't like me. Kalau di Wah, posisi. gua berat banget loh. Grab the booty flat. Oke.
money, but I need me some more Louis V. Hey. Bought me some more jewelry. Siap, oke? Hey. 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 Gue tau lu mau kemana. Hey. Putaran terakhir. Damn. Bangsat. Got that drip. Jalan dong. I'm dripping Louis. Oke, yang banyak salah di sini. Padan. Dulu sama Pak Dan. Sama. Sweet. Batu gunting kertas. Wancing. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. 2-0 Dodong. Batu gunting kertas. Yes. 3-0. Keren. Satu. Masa sih? Kak bersihin ya kak. Iya. Kak bantu bersihin kak. Ya. Merem. Ada kuncir. Kan menang, yang menang kan? Nggak jadi. Panjang Bulu-bulu gua bikinin bulu-bulu dah. Nah, di situ lucu. Lama banget. Bentar, diem dulu. Udah, lu nyoret bangsat lu namanya. Klasik. Oke guys, kita udah selesai main games. Gak jelas ini. Wah. Apa lagi? Tapi seru sih guys. Sedih, Pak. Oke, terima kasih guys sudah nonton video ini. Ya. Jangan lupa kalian komen juga kalau kalian mau ngasih challenge ke kita Yes. apa aja, komen aja. Komen Jadi gua. kita bakal Lakuin. challenge kalian. Oke. Thank you ya guys. Thank you. Bye-bye. See you di next episode. Peace out.